PHBS di rumah tangga, kesehatan ibu dan anak. Ibu bersalin di tenaga kesehatan. Ibu memberikan ASI eksklusif pada bayi 0-6 bulan. Bayi ditimbang di posyandu. Perilaku dan gaya hidup sehat, mencuci tangan pakai sabun, aktivitas fisik 30 menit sehari, makan buah dan sayur, tidak merokok, kesehatan lingkungan, menggunakan jamban sehat, menggunakan air bersih, memberantas jentik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Herlina Pelenti, mahasiswi dari Institut Medika Dr. Gigi Suherman, program studi Diploma 3 Kebidanan semester 5. Di sini saya akan memberikan penyuluhan tentang perilaku hidup bersih dan sehat, penyakit diare, dan penyakit ISPA atau infeksi saluran pernafasan akut. Hampir semua orang mungkin pernah menderita diare. WHO mendefinisikan bahwa diare adalah suatu kondisi di mana seseorang buang air besar dengan konsistensi lembek atau cair, bahkan dapat berupa air saja, dan frekuensinya lebih sering dari biasanya 3 kali atau lebih dalam satu hari. Perlu diketahui, jika menderita diare kurang dari 14 hari, penderita mengalami diare akut, dan jika lebih dari 14 hari sudah dipastikan penderita mengalami diare kronis. Selain itu, ada 3 derajat dehidrasi diare yang tak kalah pentingnya untuk diketahui. Yang pertama, diare tanpa dehidrasi. Ciri-cirinya, jika pada balita ia tetap aktif, memiliki keinginan untuk minum seperti biasa, matanya tidak cekung, dan turgor kembali segera. Namun, balita akan kehilangan cairan kurang dari 5% dari berat badan. Yang kedua, diare dehidrasi ringan atau sedang. Biasanya balita mengalami gelisah atau rewel, mata cekung, rasa haus meningkat, turgor kembali lambat, dan kehilangan cairan 5-10% dari berat badan. Ketiga, diare dehidrasi berat ditandai dengan lesu atau lunglai, mata cekung, malas minum, turgor kembali sangat lambat, lebih dari 2 detik, dan kehilangan cairan lebih dari 10% dari berat badan. Penyebaran diare biasa terjadi melalui infeksi, kuman-kuman penyakit seperti bakteri, virus, dan parasit. Menyebar melalui makanan atau minuman yang tercemar ataupun kontak langsung dengan tinja penderita. Penyebaran bisa juga terjadi karena menurunnya daya tahan tubuh yang disebabkan kurangnya asupan ASI kepada bayi sampai umur 2 tahun. Karena ASI terdapat antibodi yang dapat melindungi bayi dari kuman penyakit. Kurang gizi atau malnutrisi, terutama anak yang gizi buruk, akan mudah terkena diare. Cara mengatasi penyakit diare: berikut tindakan pencegahan dehidrasi yang bisa dilakukan di tingkat rumah tangga jika balita mengalami diare. Yang pertama, memberikan ASI lebih sering dan lebih lama dari biasanya. Yang kedua, memberikan oralit untuk mencegah dehidrasi sampai diare berhenti. Yang ketiga, memberikan obat zinc yang tersedia di apotek, puskesmas, dan rumah sakit. Diberikan sekali selama 10 hari berturut-turut meskipun diare sudah berhenti, karena untuk mengurangi durasi dan mencegah berulangnya diare 2-3 bulan ke depan. Yang keempat, memberikan cairan rumah tangga seperti sayur, kuah sup, dan air mineral. Yang kelima, segera membawa balita diare ke sarana kesehatan. ISPA atau infeksi saluran pernafasan akut adalah penyakit infeksi yang terjadi di saluran pernafasan, meliputi hidung dan rongga-rongga sinus, tenggorokan atau faring, kotak suara atau laring, percabangan saluran nafas atau bronkus, hingga ke alveolus. Penyakit yang disebabkan oleh virus atau bakteri ini dikatakan sebagai infeksi akut karena berlangsung hanya kurang dari 14 hari. ISPA dapat terjadi di saluran atas maupun bawah pernafasan. Gejala pada ISPA yang sering timbul adalah demam, batuk, pilek hingga tersumbat atau bersin-bersin,
nyeri tenggorokan atau nyeri menelan, suara serak atau sakit kepala, badan pegal-pegal atau nyeri sendi. Apabila gejala disertai gejala lain seperti sesak nafas, nafas tampak cepat, retraksi dada atau otot di sekitar dada seperti tertarik ke dalam, kita patut curiga ke ISPA bagian bawah. Faktor risiko, apakah Anda menyadari bahwa Anda lebih sering melihat anak Anda atau orang terdekat Anda mengalami batuk pilek saat perubahan musim? Ya, perubahan musim merupakan salah satu faktor risiko ISPA. Faktor lain yang turut berperan dalam penyakit ini adalah usia. Anak-anak di bawah usia 2 tahun rendahnya antioksidan dalam tubuh, status gizi kurang, dan sanitasi lingkungan yang buruk. Penanganan ISPA secara umum. Yang pertama, istirahat yang cukup. Yang kedua, jaga asupan cairan untuk membantu bersihan jalan nafas. Yang ketiga, bila demam, beri obat penurun panas. Yang keempat, stop penularan dengan cara menutup mulut atau hidung jika batuk atau bersin. Cuci tangan dengan sabun setelahnya dan gunakan masker. Yang kelima, tunda antibiotik sebelum diberikan instruksi oleh dokter. Kemudian hati-hati penggunaan antibiotik yang tidak pada tempatnya membuat bakteri kebal. Segera bawa ke fasilitas kesehatan jika sesak napas, terdengar nafas berbunyi nyik-nyik atau wheezing atau merintih. Yang ketiga, dada tampak tertarik ke dalam bila anak bernafas. Yang keempat, bibir atau ujung tangan atau jari tampak biru. Yang kelima, kesulitan menelan. Yang keenam, anak tampak sangat lemah bahkan tidak sadar.